kita kembali lagi nih di segmen Icip Bosku bersama Ami di sini yang bakal nemenin kalian di segmen Icip Bosku pada hari ini. Dan Ami sudah sampai di suatu tempat yang namanya Soto Balikpapan Delingis. Wah, kalau kalian biasanya dengar soto Banjar atau soto Makassar, nah di sini bakal jauh lebih unik Tribuners karena di sini ada yang namanya soto Balikpapan. Jadi benar-benar ini khas Balikpapan banget ya Tribuners. Apa sih yang bikin membedakan dari soto-soto lainnya? Sebenarnya Ami juga penasaran sih, makanya Ami pengen datang ke sini. Yuk kita langsung aja cicipin dan langsung aja kita datangin tempatnya. Ayo, ayo. Halo Ibu. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang Ibu. Nah, di sini Ami mau nanya nih, menu-menunya nih ada apa aja sih Bu? Oh, kalau untuk menu-menu kita banyak ya. Ada soto, ada ayam comel, juga ada gado-gado siram. Oke. Di sini yang biasanya nih orang pasti pesan kalau datang ke sini apa nih? Oh, untuk best seller kita kebanyakan pesennya soto campur. Soto campur. Ya, dia pakai iga sama daging sapi. Oh wow, oke. Berarti yang soto Balikpapan campur yang ada iga sama dagingnya. Juga ada yang terbarunya Mbak, itu soto kambing. Wah, soto Balikpapan kambing. Berarti dia bakal pakai daging kambing nih. Iya, betul. Tapi kayaknya Ami lagi lapar banget nih Bu. Kalau ceritanya pesan dua-duanya, Ami boleh ya pesan dua-duanya? Boleh. Kayaknya Ami mau nyoba dua-duanya dulu, boleh. Berarti Ami pesan soto Balikpapan campur sama soto Balikpapan kambingnya ya? Oke, Makasih siap. Terima kasih. Bu. Ditunggu sebentar Mbak. Nah, Tribuners, di sini sudah datang nih makanannya. Di sini Ami, kita lihat lagi ya. Di sini Ami pesan soto Balikpapan campur yang isinya itu ada iga sama nasi dan juga lain-lainnya dalam sini. Dan di sini Ami juga mesan soto Balikpapan kambing. Jadi di sini itu ada daging kambingnya, campuran daging kambingnya. Kita lihat dulu nih Tribuners dari bentukannya ya. Dari bentukannya kita sudah lihat di sini warna kuahnya itu warna kuah rada kecoklatan. Kalau kalian pernah makan coto Makassar, ya warnanya rada-rada seperti itulah Tribuners. Dan di sini ada campuran, ada telur. Kita lihat toppingnya ada telur, terus ada bawang bombay dan ada juga bawang gorengnya juga. Dan yang paling utama nih Tribuners, kita bisa ngelihat, wow, dagingnya besar banget, daging iganya. Di sini juga ada campuran daging-daging yang lainnya di sebelah-sebelah, dan di sini juga ada potongan-potongan atau slices dari tomat, dan pastinya juga ada bihun. Kita lihat sama seperti di sebelahnya ini juga yang adalah soto Balikpapan kambing, cuman di sini pakai daging kambing dan ada telur dan juga ada potongan-potongan bawang dan juga lain sebagainya. Dan yang paling unik nih Tribuners, ada ini nih ada sedikit garnish mini tentang ada tomat dan juga jeruk ya di bagian ujungnya biar supaya lebih memperimut dan mempercantik ke soto-sotonya. Luar biasa. Dan waktu nungguin Ami tadi sempat juga mesan ini es kelapa jeruk nipis karena lagi cuacanya rada panas juga, jadi asik juga nih kalau misalkan pesan yang rada segar-segar. Dan ini adalah es kelapa jeruk nipis, campuran antara es kelapa dan juga jeruk nipis. Ada potongan slices jeruk nipisnya juga nih Tribuners. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita cobain sotonya. Kayaknya Ami mau nyobain sotonya dulu deh, tanpa pakai nasi dulu dan tanpa kita campurin apa-apa dulu ya. Kayak campurin jeruk nipis atau sambal atau ini nanti dulu. Kita cobain dulu secara ini. Kita cobain. Oke. Langsung big spoonful. Harus ada dagingnya juga dong. Nah, ini kita cobain ya Tribuners ya. Satu. Oke. Yang paling utama yang kami rasakan pastinya kita bisa ngelihat rasa dari tekstur dagingnya itu lembut banget, jadi nggak keras waktu kita gigit.
Dan yang kedua kita bisa ngerasakan, Ami ada sedikit ngerasain rasa asin dan juga asam di dalamnya. Yang pastinya yang cukup menarik nih Tribuners, ternyata kekhasan dari soto Balikpapan adalah mereka menggunakan terong Dayak sebagai bahannya. Yang terong Dayaknya itu adalah fun fact, rasanya asam, dia terong asam seperti itu, dan makanya waktu kita nyicip ini ada rasa asam-asamnya sedikit dan rasa asin gurih gitu. Dan pastinya dicampur dengan sayur-sayuran yang ada di dalamnya seperti ada tomat dan juga ada ini wortel dan potongan-potongan atau slice dari kol yang pastinya menambah banget rasa dari gurihnya soto ini. Dan yang paling utama nih Tribuners, ada dagingnya yang super besar ini. Banyak banget campuran dagingnya, jadi kalau kalian suka daging sangat cocok banget kalau kalian makan ini. Oke, kita kan sudah nyicip ini ya, kita sekarang nyicip yang kambingnya. Fun fact juga nih Tribuners, Ami suka banget sama daging kambing, jadi kita coba nih yang daging kambingnya. Oke, big spoonful, ya langsung besar. Kita coba ya. Benar. Ini gurihnya pas. Kalau kita lihat dari teksturnya, tekstur dari kuahnya itu dia nggak cair banget nih Tribuners. Bisa kita lihat di sini dia nggak terlalu cair karena dia rada kental dan juga ada campuran rasa asam di dalamnya seperti yang Ami bilang barusan, karena ada campuran dari terong Dayaknya itu yang rasanya rada asam, dan juga pastinya tekstur dari daging kambingnya itu yang lembut. Dan karena Ami suka daging kambing, jadi rasa kambingnya itu nyatu dengan rasa asin yang ada di dalamnya, dan pastinya juga rasa dari terong Dayaknya yang asamnya itu. Wah, apalagi kalau ceritanya kita waktu ngegigit atau ngerasain potongan-potongan dari kolnya itu jadi kelihatan kayak renyah atau gurih seperti itu. Wah. Ini Ami makanya kayaknya jadi lebih tahu ya, maksudnya lebih mengerti kenapa namanya itu soto Balikpapan yang memiliki khasan sendiri, yang pastinya mereka mempunyai bahan dasar yaitu terong asam Dayak yang rasanya itu sedikit asam. Jadi kuahnya itu antara campuran asin, gurih asin, maksud Ami gurih asin dan juga pastinya asam. Wah, ini asik banget nih Tribuners. Kayaknya ini kalau Ami sendiri ya prefer lebih enak kalau ceritanya kita tambah sambel karena Ami lebih suka pedas. Kita coba langsung yang pakai sambel ya. Wah, ini kalau pakai sambel dan kita campur sedikit biar ada sedikit rasa manis, karena di sini sudah ada rasa gurih dan asin. Bagaimana kalau kita campur dengan sedikit manis? Bakal kayak gimana rasanya? Oke. Dan ini sesuai selera kalian ya Tribuners, kalau kalian pengen pakai jeruk nipis atau enggak, karena Ami pribadi ngerasa kuahnya sudah cukup asam bagi Ami, jadi sepertinya nggak perlu lagi jeruk nipis. Tapi kalau kalian pengen pakai jeruk nipis ya kenapa enggak kan, tambahin campuran asamnya. Dan Ami di sini bakal langsung pakai nasi ya. Tadi kan kita nggak pakai nasi, sekarang kita pakai nasi. Kita coba. Makan Tribuners. Oke. Keputusan yang sangat baik Tribuners kalau kalian campur pedas dengan manis, rasanya langsung ngumpul jadi satu di lidah. Ketika kita makan, pastinya lidah langsung ngerespon dengan rasa asin, pastinya dengan rasa asamnya. Tapi ketika Ami telan, rasa pedasnya itu langsung kerasa nih di tenggorokan dan juga lidah. Dan pastinya adalah campuran dengan rasa manis dari kecap. Kayaknya Ami lebih suka kalau ceritanya dicampur dengan sambal ataupun dengan kecap, karena jadi nyatu rasanya, jadi lengkap aja di dalamnya gitu. Wah, ini asik banget sih Tribuners, apalagi ya ini cocok banget kalau kita makan pas lagi dingin-dinginnya, pas musim hujan dengan rasa yang hangat dan juga gurih asin gitu. Wah, ini cocok banget kalau ceritanya kita makan pas lagi panas-panasnya. Dan yang di sini juga ada daging iganya
Yang kami suka nih dari soto Balikpapan campur ini, dagingnya itu besar dan juga empuk. Dan di sini tidak sama sekali menghilangkan rasa khas dari si dagingnya sendiri, apalagi rasa dari kambingnya sendiri. Apalagi kalau kita lihat kan mungkin rada dicampur dengan kuah ya, dengan kuah yang pastinya sudah banyak rempah-rempah di dalamnya, dicampur lagi terong dari asam dayak tersebut yang kita rasa kayak semacam asam, takutnya ngehilangin rasa dari daging ini. Tapi enggak, ternyata Tribuners, benar-benar nggak ada ngilangin rasa dari daging. Kita masih bisa ngerasain daging dalamnya. Ini asik banget. Dan yang paling menariknya Tribuners, di sini harganya terjangkau banget loh. Kalau kalian tahu, di sini untuk sotonya sendiri, untuk makanannya sendiri. Untuk makanannya sendiri dibanderol dengan harga 20.000 sampai 39.000. Wah, menarik kan? Menarik kan? 20.000 sampai 39.000 kalian bisa mendapatkan satu porsi soto Balikpapan yang luar biasa rasa khasnya. Dan di sini juga dagingnya banyak, belum lagi campuran rempah-rempahnya, dan juga ada sayurnya juga, telur. Wah, 20.000 sampai 39.000 bisa bikin kita kenyang. Dan untuk minumannya sendiri dibanderol dengan harga 16.000 sampai 20.000. Dan di sini kan kita ngobrolin tentang soto Balikpapan yang khas banget, soto Balikpapan yang mungkin kita masih asing ya mendengar soto Balikpapan dan lain sebagainya. Nah, daripada kita penasaran ya tentang soto Balikpapan, mungkin kita langsung aja kali ya, kita langsung dengerin apa sih kata ownernya dan menjelaskan lebih rinci nih mengenai hal dan ciri khas dari soto Balikpapan ini. Yuk langsung aja kita dengar dari ownernya. Let's go! Perkenalkan, saya Muhammad Hussein Habibi, saya selaku owner dari Soto Balikpapan. Kita berdiri sekitar tahun 2014, berarti kalau udah sampai sekarang itu sekitar 9 tahun ya. Yang awalnya kita berdiri di Pratiga, nah sekarang udah mulai pindah ke mall, dan sekarang ada di Marta juga. Untuk resepnya sih kita buat sendiri ya, karena ini kan emang produk baru, nggak mungkin dong kita ikut-ikut produk luar kan, berarti kita bikin sendiri resepnya. Dalam resepnya itu ada buah khas lokal. Nah, buah khas lokalnya itu yang kita jadikan bumbu utama dari soto Balikpapan. Sebetulnya semua produk baru menurut saya sih dari keresahan ya. Kita punya keresahan dulu pertama terhadap makanan dari Balikpapan ini apa sih yang khas gitu. Kok kayaknya nggak ada ya. Apalagi kan kita di sini malah terkenal malah soto Makassar, malah soto Banjarnya. Nah, dari situ kita muncul keresahan nih. Gimana coba kalau kita bikin produk baru nih di Balikpapan. Kebetulan kami suka soto, jadi terciptalah soto Balikpapan. Nah, pas kita sudah mikir soto Balikpapan, kita mikirnya juga nih, yang bikin beda nih apa ya kira-kira dari soto Balikpapan ke soto Banjar atau soto Makassar, yang buat orang tuh kalau makan, oh ini soto Balikpapan nih. Nah, karena kita orang asli sini, kita ngelihat nih ada buah yang sebetulnya banyak di pasar, cuman nggak dipergunakan atau banyak yang belum dibeli, banyak orang belum tahu juga. Itu buahnya namanya terong asem kalau kita ngomong, cuman dikenalnya juga terong Dayak. Nah, dari buah itu karena menurut kita ini kok buah kok jarang dipakai ya, jadi akhirnya kita olah, kita coba dulu awalnya itu sekitaran setahun 2 tahun, kita cari komposisi yang pas buat masukin tuh porsinya seberapa segala macam. Dari situ kita mulai buat soto Balikpapan gitu. Sebetulnya banyak sih ketakutannya ya. Kita takut orang tiba-tiba keracunan kah, tiba-tiba apa, kan kita nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba pas makan sakit, kita lagi yang kena kan. Makanya itu sebetulnya ketakutannya banyak sih. Nah, dari situ juga kita belajar kalau makanan tuh harus dicicipin terus, harus dicoba terus, eksperimen terus. Yang ini boleh nggak ya sama yang ini boleh nggak ya sama ini, ya gitu. Kalau di Balikpapan sih terkenalnya terong asam itu dibuat sambel sama dibuat sayur asam. Kalau saya nggak salah ya, yang saya tahu sih 2 itu aja dulu ya. Mungkin banyak, tapi kapasitas ilmunya cuma saya segitu. Sebetulnya kita pertama sih kalau visi kita sih sebetulnya bikin soto Balikpapan tuh terkenal di kalangan usia muda, karena soto itu image-nya selalu makanan yang biasa aja, terlebih bukan makanan anak muda banget lah. Siapa sih yang tiba-tiba datang
makan soto terus dipamerin, beda kan kayak mungkin Starbucks segala macam. Nah dari situ kita gimana nih supaya soto ini bikin anak muda tuh kayaknya seru nih makan soto nih. Nah kita mulai dari brandingnya juga. Kita mulai masukin unsur-unsur anak mudanya di situ, dari segi packaging, dari segi mungkin ads-nya, iklannya, mungkin dari segi karyawannya. Kita cari tuh yang muda-muda, biasanya di mall tuh, biar orang ngeliat kan, wih, mungkin siapa tahu dia suka sama orangnya, tiba-tiba beli sotonya kan bisa seperti itu. Kayaknya kita segi brandingnya sih dari packagingnya dulu sih, yang bikin orang itu menarik begitu. Kalau untuk penggunaan terongnya itu sih sebetulnya sudah banyak ya. Kita mungkin nanti bakal ngeluarin mungkin manisan, mungkin sambalnya kita juga bakal keluarin, mungkin banyak sih sebetulnya yang belum kita pikirin. Cuman untuk saat ini kita masih fokusnya buat ngembangin menu sotonya sendiri itu. Kita mungkin ada nanti yang soto Balikpapan bebek, atau soto Balikpapan ikan, atau soto Balikpapan yang lain mungkin. Kita ngembangin dari situ dulu sih. Harapannya sih bisa yang umum ya, bisa dikenal banyak orang dulu di Balikpapan situ sendiri, karena orang Balikpapan juga belum tentu tahu soto Balikpapan sih. Mungkin dari yang kecil dulu, dari kota ini dulu, baru nanti mulai beranjak ke nasional. Karena kebetulan Balikpapan sudah jadi penyangganya IKN. Besar harapan sih kita bakal dikenal banyak orang, ya bakal dicuan sih harusnya. Ayo nih teman-teman yang ada di Balikpapan, yang belum tahu soto Balikpapan, yuk cobain nih soto Balikpapan, soto khas ini loh, soto asli dari Balikpapan. Kita ada di Marta Dinata ini, di depannya Gereja Advent. Kita buka dari jam 10 pagi kalau untuk di Marta ya, sampai jam 5 sore kalau itu paling telatnya. Dan di Penta City kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam kayak gitu. Nah, kita kan sudah dengar nih dari obrolan bersama ownernya mengenai soto Balikpapan, yang sudah kita tahu nih ternyata ada ciri khas tersendiri yang memakai terong asam Dayak. Oke, kita kan sudah nyobain ya, kita sudah nyicip, kita sudah nyobain, dan Ami bakal ngabisin 2 mangkok soto ini. Kalian nggak percaya? Jangan nggak percaya dong, pasti Ami habisin ini. Nggak mungkin nggak Ami habisin, soalnya rasanya luar biasa kayak gini. Dan itulah kita, dan Ami bakal ngabisin makanan ini. Dan inilah Icip Bosku pada hari ini, dan kita akan ketemu di Icip Bosku selanjutnya. Bye-bye! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.